Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita bisa mengakhiri minggu kita di dalam minggu ini. Karena hari ini tanggal 16 Februari adalah hari Jumat, di mana kita sudah boleh menyelesaikan pekerjaan kita dan juga seluruh kesibukan kita, khususnya dalam bekerja. Bagi yang masih bekerja, biasanya adalah hari Senin sampai Jumat, walaupun ada beberapa orang yang masih bekerja di hari weekend. Namun secara general, hari Jumat adalah hari di mana kita bisa siap-siap untuk meringankan beban kita, meringankan pikiran kita, dan siap untuk menikmati waktu dengan orang yang kita kasihi, keluarga kita. Pada weekend, hari Sabtu dan hari Minggunya kita beribadah kepada Tuhan. Karena itu sebelum kita beristirahat seperti biasa, dalam renungan malam yang selalu menemani kita sebelum kita tidur, kita akan memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga saat firman itu masuk meresap di dalam roh kita, kita bisa tidur dengan nyenyak dan kita bisa menjadi pribadi yang diubahkan, bahkan dikuatkan di dalam firman Tuhan. Hari ini renungan malam diambil dari Perjanjian Lama, kitab 2 Samuel 22 ayat yang ke-7. Kitab 2 Samuel 22 ayat yang ke-7, yang berbunyi demikian. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Tentunya ini adalah perkataan dari Raja Daud. Daud yang kita kenal raja yang sangat luar biasa, yang memerintah Israel menggantikan Saul tentunya. Kita tahu kisah Saul dengan Daud yang mengalami permusuhan karena Saul cemburu dengan Daud. Kecemburuannya simpel saja karena Daud menerima puji-pujian yang lebih dari Saul pada saat mereka selesai berperang. Dan kita bisa melihat kisah itu di dalam 1 Samuel pasal 1 dan 1 Samuel pasal yang kedua. Dan di pasal 22 ini, Daud sedang akan menuju akhir dari hidupnya. Dan pada saat dia akan mengakhiri hidupnya, dia melakukan sedikit napak tilas atau mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupnya. Dan di sepanjang pasal 22 ini, Daud menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Pasal 22 ini terdiri dari 51 ayat dan semuanya berisi bagaimana Tuhan sudah menolong Daud dan Daud mengingat akan kebaikan Tuhan itu. Dan kalau kita membaca 2 Samuel 22 ini sangat identik dengan Mazmur pasal 18. Dipercaya Mazmur 18 diambil dari 2 Samuel 22 ini. Dan jenis nyanyian ini mirip sekali dengan nyanyian Hana. Kalau nanti kita membaca di 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Dan di dalam pasal ini Daud memberikan berbagai macam alasan mengapa ia harus memuji Tuhan. Juga di dalam pasal ini Daud menyatakan apa saja yang Tuhan sudah kerjakan dalam memimpin Daud dan melepaskan Daud dari musuh-musuhnya, baik itu musuh-musuhnya dalam peperangan maupun musuh bebuyutannya yaitu Saul, dan tentunya anaknya sendiri. Nanti kita akan belajar, kita bisa membaca di pasal-pasal selanjutnya. Namun hari ini kita hanya fokus kepada ayat 7 saja dalam ayat hafalan kita, yang menyatakan pada saat Daud dalam kesesakan, pada saat ia terhimpit dalam hidupnya, yang Daud lakukan, ia berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru. Ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Pada saat kita dalam kesesakan, kesulitan, penderitaan, pergumulan, permasalahan, apapun juga bentuknya, jangan berseru kepada orang lain, jangan mengandalkan manusia, tapi berserulah kepada Tuhan. Kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Karena Ia Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kalau kita
berseru kepada Tuhan, bagian ayat yang lainnya dalam ayat 7 ini dikatakan, dan ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saat kita berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan itu mendengar dari baitnya. Nah, kata bait di sini bukan berarti hanya bait suci yang pada saat itu belum berdiri ya, karena nanti Salomo yang akan membangun bait suci, tapi masih bersifat nomaden, tabernakel. Bukan hanya bait secara fisik, tapi bait tempat kediaman Tuhan di sorga. Artinya pada saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dari baitnya yang kudus dari surga kekal, dan Ia akan memberikan pertolongan kepada kita dengan cara yang ajaib. Jangan mengira-ngira dan jangan menerka-nerka bagaimana caranya, karena itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Yang pasti Ia akan menolong kita. Biarlah perkataan Daud ini menjadi ingatan bagi kita sebelum kita beristirahat sepanjang malam ini. Saya tidak tahu apa permasalahan saudara-saudara semua yang mendengar renungan malam ini. Apakah itu masalah keluarga, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak, apapun juga. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan percaya saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar dan menolong kita. Dia mendengarkan kita, anak-anaknya. Di sini Daud menggunakan bahasa anthropomorphism, yang artinya Tuhan diumpamakan seperti manusia yang memiliki telinga, dan kita percaya Ia mendengar dan menolong setiap jeritan hati kita. Kiranya renungan malam ini menjadi kekuatan bagi kita semua, mengingatkan kita saat kita dalam permasalahan dan persoalan, berserulah kepada Tuhan dan Ia akan menjawab dan memberikan pertolongan. Selamat malam, selamat beristirahat. Ingat selalu Tuhan penjaga Israel dan kita semua. Ia akan terus menolong dan menyertai kita. Bahkan saat kita sedang tertidur, Tuhan tetap menjaga kita dan memberkati kita. Biar damai sejahtera Kristus memerintah hati kita semua. Shalom semuanya. God bless you all.